Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Gibran. Di sini saya akan menjelaskan pendugaan dalam statistika. Pendugaan adalah proses memperkirakan nilai parameter atau populasi berdasarkan data sampel, yang dimana dengan tujuan untuk membuat keputusan yang informatif berdasarkan data, dan juga ini untuk mengukur ketepatan dan keandalan estimasi yang dihasilkan. Selanjutnya ada pendugaan tunggal, yang dimana pendugaan tunggal ini ialah pendugaan nilai populasi. Pendugaan nilai populasi berdasarkan satu nilai dari sampel, yang dimana pendugaan tunggal ini juga disebut pendugaan titik atau point estimation. Cara kerjanya ialah mengambil sampel dari populasi dan juga kita gunakan nilai sampel untuk menduga nilai populasi tersebut. Yang dimana contohnya jika rata-rata sampel adalah Rp100.000, maka kita akan menduga nilai rata-rata populasi, dan juga nilai rata-rata populasinya juga kita kira-kira Rp100.000. Yang kedua ada pendugaan interval, yang dimana pendugaan interval adalah estimasi jarak yang menunjukkan kemungkinan keberadaan parameter populasi. Pendugaan interval dibatasi oleh dua nilai, yaitu batas bawah dan batas atas. Contohnya tuh rata-rata modal akan berada dalam interval antara 95 juta dan 105 juta. Jadi interval keyakinan 9,5%. Jadi mengindikasikan bahwa 95% itu dari rata-rata sampel yang diambil dari suatu populasi akan terletak pada kurang lebih 1,96 deviasi standar dari rata-rata populasi. Dan juga jenis-jenis pendugaan interval. Yang pertama ada interval keyakinan, yang dimana rentang nilai yang dibuat dari data sampel, sehingga jika eksperimen diulang beberapa kali, misalnya 95% dari rentang tersebut akan mengandung nilai parameter sebenarnya. Contohnya tuh jika rata-rata tinggi mahasiswa dihitung 175 cm dari sampel dengan margin error 2 cm, maka interval keyakinannya adalah 168 cm sampai 172 cm. Artinya jika pengukuran diulang beberapa kali, sekitar 95% interval yang dihitung akan mencakup rata-rata populasi yang sebenarnya. Dan juga interval kredibel, yang dimana rentang nilai yang didapat dari pendekatan Bayesian, yang dimana data sampel dan keyakinan awal atau prior digunakan untuk menghasilkan distribusi posterior parameter. Contohnya tuh berdasarkan data dan informasi awal, kita mungkin mengatakan bahwa ada 90% kemungkinan rata-rata tinggi mahasiswa berada di antara 168 sampai 172 cm. Jadi interpretasi ini langsung mengacu probabilitasnya 95% parameter atau rata-rata berada dalam rentang tersebut. Selanjutnya ada interval kemungkinan, yang dimana interval kemungkinan ini rentang nilai yang didasarkan pada fungsi likelihood, yang mengukur seberapa mungkin dari nilai-nilai parameter yang menghasilkan data yang diamati. Contohnya tuh jika nilai parameter antara 168 cm sampai 172 cm menghasilkan nilai likelihood yang tinggi, maka interval kemungkinan yang mendukung data adalah rentang tersebut, yang dimana ini membantu untuk menunjukkan nilai-nilai mana yang paling didukung oleh data tersebut. Selanjutnya ada interval fidusial, yang dimana konsep ini muncul dari cara berpikirnya si Ronald Fisher, yang dimana meskipun hasilnya bisa mirip dengan interval keyakinan, tapi cara membacanya berbeda. Dimana di sini setelah data diukur, kalian bisa mengatakan sekarang saya percaya dengan
saya percaya bahwa rata-rata tinggi teman ada di antara 168 cm dan 172 cm. Contohnya tuh setelah kita kumpulkan data, kita menetapkan bahwa ada peluang tertentu, misalnya 95% itu bahwa nilai rata-rata yang sebenarnya berada di dalam rentang 168 sampai 172 cm tanpa harus berpikir tentang pengulangannya sampai berkali-kali. Pengulangan sampel berkali-kali, Mas. Yang terakhir adalah jenis interval toleransi, yang dimana interval toleransi bukan untuk menebak rata-rata, tapi untuk menjamin bahwa sebagian besar data individu berada di dalam rentang tertentu. Contohnya, jika rata-rata tinggi mahasiswa dihitung 170 cm dari sampel dengan margin error 2 cm, maka interval keyakinan adalah 168 cm sampai 172 cm. Artinya jika pengukuran diulang berkali-kali, sekitar 95% interval yang dihitung akan mencakup rata-rata populasi yang sebenarnya. Terima kasih. Penggunaan pendugaan interval menentukan rentang parameter yang mewakili populasi dan juga untuk menjadi dasar untuk uji hipotesis dan validasi model. Contohnya, estimasi rata-rata tinggi badan mahasiswa, estimasi proporsi pelanggan yang luas, penetapan batas toleransi dalam kualitas produksi. Pengertian pendugaan tunggal. Pendugaan tunggal adalah pendekatan dalam statistika untuk memperkirakan nilai suatu parameter populasi menggunakan satu nilai estimasi dari sampel. Pendugaan ini dikenal sebagai penduga titik point estimate karena hanya memberikan satu angka sebagai hasil estimate, bukan rentang nilai. Sebagai contoh, jika kita ingin menduga rata-rata tinggi mahasiswa di suatu universitas, kita bisa mengambil sampel acak dari mahasiswa dan menghitung rata-ratanya. Hasil perhitungan tersebut adalah pendugaan tunggal untuk rata-rata tinggi mahasiswa di seluruh universitas. Masuk ke metode perhitungan pendugaan tunggal. Pendugaan tunggal dapat dilakukan dengan beberapa statistik sampel tergantung pada parameter yang ingin diduga. Masuk ke pendugaan rata-rata atau mean. Penduga rata-rata populasi adalah rata-rata sampel X bar yang dihitung dengan rumus X bar sama dengan sigma XI per N, di mana XI adalah nilai data dalam sampel, N adalah jumlah data dalam sampel. Contoh, misalkan kita mengambil sampel tinggi badan 5 mahasiswa, itu 165 cm, 170 cm, 172 cm, 168 cm, dan 175 cm. Rata-rata sampelnya adalah X bar sama dengan 165 ditambah 170 ditambah 172 ditambah 168 ditambah 175 sama dengan per 5 sama dengan 850 per 5 sama dengan 170 cm. Maka pendugaan tunggal untuk rata-rata tinggi mahasiswa di universitas tersebut adalah 170 cm. Masuk ke pendugaan proporsi. Jika kita ingin menduga proporsi suatu karakteristik dalam populasi, misalnya persentase mahasiswa yang suka kopi, kita gunakan penduga proporsi sampel P. P sama dengan X per N. X adalah jumlah individu dalam sampel yang memiliki karakteristik tertentu. N adalah total sampel. Contoh, jika dari 100 mahasiswa yang disurvei 60 orang yang suka kopi, maka P sama dengan 60 per 100 sama dengan 0,6. Jadi pendugaan tunggal untuk proporsi mahasiswa yang suka kopi adalah 60%. Pendugaan varians. Pertama, varians populasi digunakan jika seluruh data populasi tersedia. Rumus varians kuadrat sama dengan sigma N I sama dengan 1 dalam kurung SI dikurang rata-rata populasi kuadrat per N, dimana yang pertama SI itu nilai data ke I, kedua rata-rata populasi, ketiga N jumlah data dalam populasi. Kedua, varian sampel digunakan ketika hanya sebagian data sampel yang tersedia dari populasi. Mas S kuadrat dengan sigma N
I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X9 pangkat 2 per N dikurang 1, dimana XI sama dengan nilai data ke I dalam sampel, X9 yaitu rata-rata sampel, N adalah jumlah data dalam sampel. Contoh pendugaan varians. Pertama, data 80, 85, 90, 75, 95. Rata-rata X sama dengan 80 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 75 ditambah 95 per 5 sama dengan 85. Hitung kuadrat selisih setiap data dari rata-rata. 80 dikurang 85 pangkat 2 sama dengan 25. 85 dikurang 85 pangkat 2 sama dengan 0. 90 dikurang 85 pangkat 2 sama dengan 25. 75 dikurang 85 pangkat 2 sama dengan 100. 95 dikurang 85 pangkat 2 sama dengan 100. Jumlahkan kuadrat selisih. 25 tambah 0 tambah 25 tambah 100 tambah 100 sama dengan 250. Varian sampel S kuadrat menggunakan N dikurang 1. S kuadrat sama dengan 250 per 5 kurang 1 sama dengan 250 per 4 sama dengan 62,5. Jadi varian sampel adalah 62,5. Selanjutnya yaitu adalah pengertian pendugaan interval pada sampel. Pendugaan interval pada sampel adalah metode dalam statistik inferensial yang digunakan untuk memperkirakan suatu parameter populasi berdasarkan data sampel. Estimasi ini dinyatakan dalam bentuk interval kepercayaan memberi rentang nilai yang kemungkinan besar mencakup parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu, misalnya 90%, 90% atau 99%. Metode yang digunakan yang pertama yaitu metode Z atau distribusi normal, digunakan jika ukuran sampel cukup besar, biasanya N atau jumlah data lebih dari 30, dan simpangan baku populasi diketahui. Estimasi interval kepercayaan untuk mean dihitung dengan rumus X bar plus minus Z kali simpangan baku populasi per akar N, di mana Z merupakan nilai kritis dari distribusi normal sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Metode yang digunakan yang kedua yaitu metode t-student. Jika ukuran sampel kecil atau N, jumlah data lebih kurang dari sama dengan 30, atau simpangan baku populasi tidak diketahui, digunakan distribusi t-student. Interval kepercayaan untuk mean dihitung dengan rumus X bar plus minus T kali S per akar dari N. Di sini S adalah simpangan baku sampel dan T adalah nilai kritis dari distribusi T dengan derajat kebebasan N kurang 1. Metode ketiga yaitu metode untuk proporsi. Untuk data kategori atau ketika yang diestimasikan adalah proporsi, digunakan rumus sebagai berikut, yaitu P plus minus Z kali akar P kali 1 kurang P per N, di mana P adalah proporsi sampel dan Z adalah nilai kritis dari distribusi normal. Selanjutnya yaitu metode keempat, metode untuk varians menggunakan distribusi chi-square. Jika parameter yang diestimasikan adalah varians, digunakan distribusi chi-square. Interval kepercayaan untuk varians dihitung dengan rumus N kurang 1 kali S kuadrat per X 1 kurang A per 2 kuadrat, dan N kurang 1 kali S kuadrat per X kuadrat dengan X nya yaitu A per 2, di mana S kuadrat adalah varians sampel dan X kuadrat adalah nilai kritis dari distribusi chi-square dengan derajat kebebasan N kurang 1. Setiap metode memiliki kondisi aplikasinya sendiri berdasarkan ukuran sampel, ketersediaan informasi tentang populasi, dan jenis parameter yang diestimasi. Pemilihan metode yang tepat sangat penting untuk mendapatkan interval kepercayaan yang akurat dan dapat diandalkan. Sekian dari materi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.